Oke, pada tutorial hari ini kita akan membahas soal tutorial bab 5, yaitu luas, volume, volume benda putar, volume irisan sejajar atau penampang irisan ya, sama kerja. Oke, eh, nomor 3. Untuk masing-masing soal berikut, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan dengan terlebih dahulu mensketsa daerah yang dimaksud. Jadi harus disketsa dulu ya, tidak tiba-tiba muncul bentuk integralnya. Kita coba yang nomor eh nah ya, ini aja B dan C. B dan C ya. Kita coba dulu yang B. B ini daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X plus 1, Y sama dengan akar 3 min X, dan Y sama dengan 0. Oke, ini itu dia parabola terbuka ke kanan. Jadi kurva Y sama dengan akar X digeser ke kiri ya. Sedangkan yang ini Y sama dengan akar min X digeser ke, ini kan berarti min X min 3 ya. Oke, berarti geser ke kanan sejauh 3 ya. Atau kalau kesulitan ya bolehlah menggambar titik demi titik ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian kalau X-nya 3, 2. X-nya min 1, 0. Nah, ini yang Y sama dengan akar X plus 1 ya. Kemudian yang ini, kalau X-nya 3, 1, 2, 3, 0 ya. Kemudian kalau X-nya 2, dia jadi 1, akar 3. Nah, yang ini Y sama dengan akar 3 min X. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X tambah 1, Y sama dengan akar 3 min X, dan sumbu X ya, Y sama dengan 0, yaitu daerah yang saya beri highlight kuning ini ya, daerahnya ini. Oke, permasalahannya adalah titik potongnya itu berapa? Bagaimana kita menentukan titik potong? Yaitu dengan menyamakan saja tuh, substitusi ya. Kita cari dulu titik potong. Y
sama dengan akar X plus satu. Yang satunya Y sama dengan akar 3 min X. Oh, berarti Y sama dengan Y. Akar X plus satu sama dengan 3 min X. Di akar kuadratkan jadinya X tambah satu sama dengan 3 min X. 2X-nya 2. Oh, X-nya tidak lain adalah satu ya. Nih, satu. Nah, kalau X-nya satu, Y-nya berarti akar 2 ya. Akar 2. Oke, kita mau ngirisnya itu tegak atau mendatar. Kalau kita irisnya tegak, maka perlu membagi dua daerah ya, yaitu dari min satu sampai satu dan satu sampai sampai 3. 1 sampai 3. Nanti integralnya ada bentuk akar ya. Sedangkan kalau kita motongnya mendatar, cukup satu bentuk integral. Jadi kalau potong tegak, saya pakai warna hitam ya. Kita motongnya gini. Oke, sumbu-sumbu X-nya, sumbu Y-nya mungkin bisa saya hapus saja, biar tidak bingung. Jadi ada dua daerah, yaitu min satu sampai satu, satu sampai 3 ya. Ini saya potong. Potongan tegak. Oke, berarti dia delta A-nya adalah, ini kita punya delta X. Kemudian di sini titik sampelnya X. Oh, berarti ketinggiannya adalah akar X tambah satu. Tinggi kali alas. Berarti akar X tambah satu kali delta X. Ini yang pertama ya, yang bagian kiri. Oh, berarti nanti luasnya adalah integral min satu sampai satu akar X tambah satu dx. Yang kedua, daerah yang kedua nih, beda. Yang kedua ya, delta A-nya adalah akar 3 min X, ketinggiannya kan itu ya, kalikan delta X. Oh, berarti nanti luasnya integral yang kiri, min satu sampai satu ditambah dengan satu sampai 3 akar 3 min X dx. Hmm. Nah, tinggal cari integralnya ya. Oke, saya asumsikan kalian sudah bisa mengintegralkan ini ya. Gunakan metode substitusi ya. Kita akan dapatkan ini X tambah satu, angkatnya naik jadi 3/2. Oke, berarti ini 2/3 ya. Satu min satu ditambah dengan ini 3 min X. Pangkatnya jadi 3/2. Oh, berarti ini min 2/3 ya. Yang ini dihitung di 3 dikurangi satu. Bener ya? Cek aja nih kalau diturunkan bener nggak sama dengan yang kita integralkan. Oke, kita masukkan berarti 2/3, 2 pangkat 3/2 ya. Ini jadi 0 dikurangi 0.
ditambah, oh dikurangi aja lah. Ini aja ya. Ini turun siku aja. Masukkan 3 berarti jadi 3 kurangi 3 nol. Berarti negatif nol dikurangi dengan negatif 2/3 2 pangkat 3 per 2 ya. Sehingga kita dapatkan ini berarti 2 kali 2 akar 2/3. Ini juga sama ya. Plus 2 kali 2 akar 2/3. Yaitu 8 akar 2/3. Nah itu kalau potongannya potongan tegak ya. Bener, sama nggak kalau kita motongnya mendatar? Apakah lebih mudah atau lebih sulit? Kadangkala lebih mudah, tapi kadangkala juga akan lebih sulit ya. Jadi kalian lihat aja bentuk fungsinya. Kira-kira nanti eh, integralnya mudah nggak? Kalau dia bentuknya polinom, tentu lebih mudah mengintegralkan dibandingkan bentuknya akar ya. Ini irisan mendatar. Jadi sketsanya gini ya. 3, ini 1, tadi akar 2 ya ketinggiannya ya. Ini min 1. Sumbu Y, sumbu X. Daerahnya adalah yang ini, kuning. Nah, sekarang kita mengirisnya mendatar. Jadi delta A-nya ini tadi Y sama dengan akar X tambah 1. Berarti kalau kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan X plus 1 ya. Berarti Y kuadrat min 1 sama dengan X. Yang ini Y sama dengan akar 3 min X. Berarti nanti Y kuadrat sama dengan 3 min X. X sama dengan 3 min Y kuadrat. Jadi kalau di sini ketinggiannya Y, titik yang kiri ini adalah X sama dengan Y kuadrat min 1. Sedangkan yang kanan, X sama dengan 3 min Y dikuadratkan. Maka delta A-nya adalah 3 min Y kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat min 1. Kalikan dengan delta Y. Oh, berarti luasnya adalah integral Y-nya dari ketinggian 0 sampai akar 2 ya. 0 sampai akar 2. Ini apa ini? 3 dikurangi negatif. Berarti 4 ya. 4 min 2Y kuadrat di. Benar ya? Ini kan jadi min 2Y kuadrat. Ini 3 dikurangi negatif 1/4. Benar ya? Kita integralkan. Jadinya 4X dikurangi 2 Y
4x. 4y, 2 y pangkat 3 per 3. Dihitung di akar 2, dihitung di nol. Oh, berarti 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2 pangkat 3 dibagi 3. 4 akar 2 dikurangi 4 akar. Ini kan akar 2 pangkat 3. Bukan akar 2 kali akar 2 kali akar 2 ya. Per 3. Nah, berarti hasilnya tidak lain adalah 12 akar 2 kurangi 4 akar 3 dibagi 3. Ketemunya adalah 4 akar 2 ya. Dibagi 3. Berarti 8 akar 2 per 3. Sama ya. Sama. Jadi kalau kita untuk kasus yang ini mengirisnya mendatar, ternyata lebih mudah ya. Fungsinya polinom dibandingkan yang akar tadi. Tapi kalau kalian eh, nyaman-nyaman saja mengintegralkan bentuk akar ya tidak masalah ya. Kadangkala ada beberapa yang tidak suka dengan bentuk akar, harus menggunakan metode substitusi ya. Oke, kita coba yang C, trigonometri nih. Y sama dengan cos X. Negatif pi per 2 ya. Sampai pi per 6. Oke. Y sama dengan cos X. Ini ya, dia simetri terhadap ini Y sama dengan cos X. Ini tuh min pi per 2, 0 ini pi per 2 ya. Kemudian sin 2X. Berarti dia dimampatkan ya. Dimampatkan gini ya. Eh, pi per 4-nya jadi atas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini di atas. Pi per 4. Pi per 6. Oke, kita cek aja nih. Bener nggak titik potongnya? Cos negatif pi per 2 itu 0. Sin 2 kali min pi per 2. Berarti sin min pi ya. Oh, ini juga 0. Pas ya titik potongnya. Cos pi per 6. Setengah akar 3. Sin 2 kali pi per 6. 30 kali 2, 60. Oh, berarti setengah akar 3. Ya, titik potongnya ini tidak lain adalah
pi per 6 ya, 30 derajat. Jadi beda antara eh, pi dengan 180 itu beda ya. Tapi kalau kita bicara ukuran sudut, satu pi radian itu adalah 180 derajat. Ada derajatnya. Yang perlu diingat-ingat itu. Jadi kalau kita mau mengkonversi radian ke derajat, ya berarti pi itu sama dengan 180 derajat. Tapi kalau kita bicara bilangan real, pi itu berbeda dengan 180. Oke, daerahnya berarti yang ini ya, dari min pi per 2 sampai pi per 6. Nah, untuk kasus ini akan mudah kalau kita ngirisnya tegak ya. Sedangkan kalau irisnya mendatar, kita akan kesulitan menentukan batas-batas X-nya. Karena Y sama dengan cos X, X-nya nanti bentuk fungsinya pakai inverse ya, akan sulit. Oke, kita coba iris. Jadi teknisnya ya, sketsa, coba iris, kita dekati irisannya ini luasannya berapa. Sebenarnya dia bentuknya bukan persegi panjang, tapi kan kita bisa dekati menggunakan persegi panjang kalau ketebalannya delta X-nya kecil ya. Selisihnya juga akan kecil tuh nilainya. Oke, yang atas itu Y sama dengan cos X ya. Jadi delta A-nya akan mendekati cos X dikalikan dengan yang bawah Y sama dengan sin 2X. Berarti cos X dikurangi dengan sin 2X dikalikan dengan delta X. Maka luas sama dengan integral dari min pi per 2 sampai pi per 4 cos X dikurangi dengan sin 2X dx. Integralkan. Cos X integralnya adalah sinus X. Sinus berarti nanti plus cos 2X bagi 2 ya. Cek aja nih kalau diturunkan. Cos 2X bagi 2 turunannya adalah negatif sin 2X bagi 2 kalikan dengan 2. Oh berarti kan habis ya. 2 sama 2-nya kan saling membagi jadi 1. Dihitung di kopi per 4, pi per 6 ya. Pi per 6 sampai dikurangi dengan dihitung di negatif pi per 2. Sama dengan sinus pi per 6 ditambah dengan cos pi per 3 ya, bagi kali 2 tuh, bagi 2 dikurangi dengan sinus pi per 2 ditambah cos pi dibagi 2. Sinus pi per 6 setengah ya, ditambah cos pi per 3 60 setengah. Di setengah bagi 2 dikurangi sin pi per 2 1 ya, ditambah cos pi. Cos pi berapa? Min 1. Di setengah tambah seperempat. Ini min setengah. Ya, berarti dikurangi setengah ya. Oh berarti hasilnya 1/4.
Oh, ini minus ya. Maaf. Ini harusnya kan minus. Nah, ini jadi min satu. Oke. Jadinya min 3/2 ya. Jadi plus. Jadikan per 4. Berarti nanti 2 tambah satu tambah 6. 9/4. Ini nilai luasnya tidak lain adalah 9/4. Kalau irisnya mendatar, nah itu susah. Susah ya. Oke, itu terkait dengan luas. Di luas itu mudah saja. Tinggal sisi, kalau dia mendatar berarti kanan kurangi kiri. Kali delta Y. Itu sebagai panjangnya ya. Tapi kalau kita ngirisnya tegak, atas kurangi bawah. Atas kurangi bawah. Nah, untuk yang nomor B ini, atasnya kurva itu, bawahnya nol ya. Y sama dengan nol. Nah, untuk yang C, atasnya adalah Y sama dengan cos X, bawahnya adalah sin 2X. Itu terkait dengan luas ya. Kemudian volume. Kita coba yang mana ya? Kita coba yang D. Tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan terhadap sumbu yang ditentukan. Oh, beda-beda ya. Oke, bolehlah kita coba. Kali ini apa? Oke, kita coba saja yang nomor 4 ya. Mau limanya kan sama. Oke. Tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh. Yang A itu daerahnya Y sama dengan 1 min X². Berarti diperoleh dengan menggeser Y sama dengan min X² ke atas. Satu ya. Satu, ini min satu, satu. Y sama dengan nol. Ya berarti daerahnya yang di atas ini ya. Terhadap sumbu sumbu X. Berarti dia cakram. Di sumbu putarnya. Nah, ini akan lebih mudah menggunakan cakram daripada kulit tabung ya. Teknisnya kita iris nih. Terus bayangkan irisannya ini kita putar. Kira-kira menjadi seperti ini ya.
Volume irisan. Kita gunakan metode cakram. Delta V-nya mendekati pi R kuadrat kali H ya. H-nya delta X. R-nya apa? R-nya dari X ke sini. Ini R-nya ya, yaitu 1 min X kuadrat. Berarti ini menjadi pi 1 min X kuadrat dikuadratkan kali delta X. Volume bendanya adalah integral dari batasnya dari berapa? X-nya -1 sampai 1. Pi 1 min X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, ini tinggal dihitung ya. Saya anggap bisa lah untuk mengintegralkan polinom kan ini. Dikuadratkan dulu, baru diintegralkan ya. Bukan diintegralkan baru dikuadratkan ya. Tapi jabarkan dulu baru diintegralkan. Oke, itu yang A. Kalau yang B bagaimana? Ya, teknisnya sama aja. Kita gambar dulu daerahnya. X sama dengan Y kuadrat. Jadi dia parabola terbuka ke kanan. 0, ini 1 sama -1. 2, 3, 4. Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Kemudian X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1 ya. X-nya 4, Y-nya 2. Oke, dia garis ini ya. Nah, ini garis X sama dengan 2Y. Daerahnya mana? Daerahnya yang kecil ini. Terhadap sumbu Y. Ini sumbu putar. Kita pakai metode cincin aja ya. Ini coba kita iris mendatar. Jadi kalau ini Y, yang ini itu pada parabola Y kuadrat ya. Sedangkan yang ini adalah, yang kanan adalah garis 2Y. Ini sebagai R2-nya, yang kecil ini sebagai R1-nya ya. Jadi R2-nya adalah 2Y, R1-nya adalah Y kuadrat. Volume irisannya berupa cincin ya. Delta V mendekati pi
R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Jangan kebalik. R2 itu dari sumbu putar ke paling jauh. R1 sumbu putar yang ke sisi paling dekat ya. IP R2-nya adalah 2Y, yang garis kuadrat dikurangi yang parabola. Y kuadrat dikuadratkan kali delta delta Y. Jadi volume bendanya V sama dengan integral. Y-nya dari berapa? Dari 0 sampai 2 ya. I 4Y kuadrat kurangi Y pangkat 4 dy. Polinom. Tidak sulit ya untuk mencari integralnya. Nah, itu kalau eh, sumbunya sumbu putar, sumbu X sama sumbu Y ya, sumbu putarnya. Bagaimana kalau garis X sama dengan K atau garis Y sama dengan H? Ya, teknisnya sama saja. Yang perlu dipahami adalah jari-jari adalah dari sumbu putar ke sisinya ya, sisinya. Dihitungnya dari sumbu putar. Oke, coba. Yang T, mutlak X. Min satu, ini satu ya. Kemudian Y sama dengan satu. Sumbu putarnya X sama dengan satu. Nah, daerahnya adalah segitiga ini ya. Oke, sumbu putarnya yang garis X sama dengan satu. Sumbu putar. Nah, garis yang naik ini Y sama dengan min X, sedangkan yang Y sama dengan X, sedangkan yang turun Y sama dengan min X ya. Ya ini Y sama dengan mutlak X. Oke, ini sepertinya lebih mudah kalau kita irisnya mendatar ya. Berarti dia cincin. Jadi kalau di sini Y, titik ini tidak lain adalah X sama dengan Y. Yang sini X sama dengan min Y. Bayangkan tuh, diputar terhadap sumbu putarnya X sama dengan satu. Bahkan dia kira-kira lempengannya ini kalau kita putar kan seperti
Seperti gini ya, bolong. Nah, berupa cincin. Yang perlu diperhatikan adalah R-nya. R1 kita tarik dari sumbu putar. Ini nih, ini sumbu putarnya ya. Nah, ini R1-nya. R1-nya apa? Satu dikurangi Y. Kanan kurang kiri kan. Sedangkan R2, yang ini R2-nya. R2 ya. Yaitu satu dikurangi dengan min Y. Oh, berarti jadi satu plus Y. Dengan demikian, volume irisannya, delta V-nya akan mendekati Pi R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat kali H ya. Yaitu Pi R2 adalah satu plus Y dikuadratkan dikurangi dengan satu min Y kuadrat ya. Kali delta Y. Jadi volume bendanya V sama dengan integral Pi, boleh dijabarkan ya, ini berarti nanti Y kuadrat tambah 2Y tambah satu dikurangi dengan Y kuadrat min 2Y tambah satu DY. Oh, batasnya dari 0 sampai 1 ya. Pi Y kuadratnya habis, satunya juga jadi 0, di 4Y. Ya, berarti ini 4 Pi Y kuadrat per 2 dihitung di 1 dikurangi 0. Berarti 2 Pi ya. Tuh, jadi jari-jari itu adalah jarak dari sumbu putar ya ke sisinya. Kalau luar berarti ya sisi yang terluar. Kalau dalam ya sisi yang dalam ya. Kalau yang D, Y sama dengan akar X plus 1. Tadi ya geser ke kiri ya. Y sama dengan satu min X. Satu X-nya satu. Sumbu X, sumbu Y. Ini parabolanya Y sama dengan akar X plus 1. Ini Y sama dengan satu min X, Y sama dengan 0. Oke. Sumbu putarnya adalah nih. Y sama dengan min 1. Sumbu putar. Nah, ini kalau kita menggunakan cakram, cakram atau cincin, berarti kita perlu memecah daerahnya menjadi dua ya.
irisan tegak. Berarti kita ada dua bagian. Bagian yang pertama, min 1 sampai 0 ya. Itu X-nya dari min 1 sampai 0. Bagian yang kedua, ke 0 sampai 1. Bagian yang pertama dulu, dari min 1 sampai 0. Ini nanti R1-nya adalah 1, yaitu jarak min 1 ke sumbu X. Y sama dengan 0, berarti kan jaraknya 1 ya. Sedangkan R2-nya akar R2-nya akar X+1 dikurang ditambah 1 ya. Dikurangi min 1. Jadinya plus. Sedangkan yang bagian 2 ini R2-nya adalah 1 min X tambah 1. 2 min X ya. Di bagian 1 itu delta V-nya adalah mendekati pi akar X tambah 1 ditambah 1. Jadi satunya yang di luar, ini di luar ya. Kuadratkan dikurangi dengan 1 kuadrat. Delta X. Bagian yang kedua, delta V mendekati pi R2 di 2 min X kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya. Jadi jadikan positif. Delta X. Maka volume irisan V-nya adalah integral min 1 sampai 0 pi. Itu. Akar X tambah 1 ditambah 1 dikuadratkan dikurangi dengan 1 dx ditambah dengan integral 0 sampai 1 pi 2 min X kuadrat dikurangi 1 dx. Nah, tinggal dihitung ya. Sepertinya kalau eh, irisannya mendatar lebih mudah. Irisannya tegak berarti ini menggunakan cincin ya. Karena dia sumbu putarnya kan mendatar. Dia menggunakan cincin sebab eh, irisan tegak lurus sumbu putar. Oke, mungkin kita coba yang mendatar kali ya.
Oke, kita coba irisnya mendatar. Nah, kalau irisan mendatar, kita gunakan metode kulit tabung. Kenapa? Karena sejajar subuh putar. Nah, ini irisannya ya. Garis Y sama dengan satu min X, berarti X-nya adalah 1 min Y ya. Sedangkan yang parabolanya ini berarti Y kuadrat min satu sama dengan X. Nah, ini adalah delta delta Y. Kalau di sini Y, ini R-nya ya. R-nya adalah Y tambah satu ya. Y dikurangi minus satu. Y tambah satu. Tingginya, ini nih tingginya. Tingginya ya. Ini di garis berarti X sama dengan satu min Y. Yang kanan itu kan titiknya di parabola ya. X sama dengan Y kuadrat dikurangi satu. Maka tingginya tidak lain adalah satu min Y dikurangi Y kuadrat min satu. Volume irisan, kita gunakan volume kulit tabung. Delta V mendekati Pi 2 pi R T kali delta R ya. Jadi 2 pi, R-nya adalah Y tambah satu, T-nya ini. Kalau kita sederhanakan jadinya 2 min Y kuadrat delta Y. Nah, Y-nya dari ketinggian berapa nih? Dari 0 sampai 1 ya. Di volumenya adalah integral dari 0 sampai 1. Bukan min satu ya, tapi dari 0 ya. 0 sampai 1, 2 pi, Y tambah satu kali 2 min Y kuadrat DY. Kalau ini tadi melibatkan akar, kalau yang kulit tabung yang mendatar, yang sejajar sumbu putar, fungsinya polinom. Tentunya akan lebih mudah kalau kita hitung yang mendatar ya, polinom, integral polinom. Oke, begitu. Ada yang tanyakan? Izin tanya Pak, Ya. kalau ada cara buat nentuin metode apa yang kita pilih supaya lebih gampang itu, gimana cara nentuinnya? Hmm, lihat daerahnya dulu. Ya, kalau daerahnya seperti ini, kita memotongnya apa istilahnya tegak, berarti kan ada suatu saat yang atas itu Y sama dengan akar X plus 1, sedangkan ada di suatu saat Y
atasnya Y sama dengan satu min X ya. Artinya batas atas dan bawahnya bisa berbeda. Maka kita perlu membagi dua daerah. Sedangkan yang ini tadi mendatar, ketika kita motongnya mendatar, batas kanan dan kiri dari irisannya itu selalu sama, yaitu parabola sama garis. Itu. Jadi akan lebih mudah kalau batasnya sama ya. Jadi kita hanya mendapatkan satu bentuk integral. Tapi perlu dilihat juga tuh fungsinya. Apakah fungsinya itu lebih mudah menyatakan X sama dengan dalam fungsi Y atau Y sama dengan dalam fungsi X. Seperti itu. Kalau yang mana sih? Yang C ini, kalau motongnya mendatar sangat sulit karena kita akan kesulitan menyatakan X sama dengan sesuatu fungsi ya. Di Y sama dengan cos X, inverse-nya X-nya apa nih? Kan susah nih mencarinya. Begitu juga yang Y sama dengan sin 2X, X-nya apa? Perlu dilihat juga fungsinya. Fungsinya itu lebih mudah dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Kalau ternyata kedua-duanya mudah dinyatakan Y sama dengan atau X sama dengan, ya lihat daerahnya itu apakah perlu dibagi dua daerah atau cukup satu daerah. Kalau yang D ini tadi kan kita tegak butuh memecah menjadi dua daerah ya. Sedangkan kalau mendatar kita hanya butuh satu bentuk integral. Jadi langsung bisa dihitung tuh. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Kalau yang nomor 7 ini sepertinya harus menggunakan irisan kulit tabung ya. Ini akar pi per 2, ini nanti potongannya adalah akar pi per 4. Nah, ini nggak jelas nih daerah yang mana nih. Daerah dua kuadran satu yang dibatasi oleh Y sama dengan cos X kuadrat, Y sama dengan sin X kuadrat, ini Y sama dengan sin X kuadrat ya. Sedangkan ini Y sama dengan cos X kuadrat. Oke, ini kita batas. Oke, daerahnya kita pilih aja yang ini ya. Yang saya kasih warna kuning. Mungkin maksudnya dari 0 sampai akar pi per 4 ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita ngirisnya tegak. Karena kan fungsinya Y sama dengan sin X kuadrat. Maka ada delta X, fungsinya lebih nyaman ke bentuk Y sama dengan. Irisan tegak. Ini menggunakan kulit metode kulit tabung. Kenapa? Ini sejajar sumbu putar. Sumbu putarnya kan Y ya. Oke, berarti R-nya, ini R-nya ya. Titik sampelnya ini X. Ini titik yang atas adalah Y sama dengan cos X kuadrat. Yang bawah Y sama dengan sin
X kuadrat. Nah, ini T-nya. Cos X kuadrat kurangi sin X kuadrat. Delta V-nya mendekati 2 pi R T kali delta R ya. Itu 2 pi, R-nya adalah X, titik sampel ya, X. T-nya adalah cos X kuadrat dikurangi dengan sin X kuadrat. Delta R-nya delta X. Di volumenya, integral 0 sampai akar pi per 4, 2 pi X cos X kuadrat min sin X kuadrat dx ya. Ini bisa pakai metode substitusi. Misal U-nya adalah X kuadrat, DU-nya adalah 2X dx. Kalau X-nya 0, maka U-nya adalah 0. Kalau X-nya adalah akar pi per 4, maka U-nya adalah pi per 4. Jadi ini menjadi integral 0 sampai pi per 4. Pi, pi-nya satu taruh depan aja. Cos X kuadrat dikurang cos U, min sin U ya. DU. Berarti ini menjadi sin U ditambah cos U ya. Sin pi per 4 tambah cos pi per 4 dikurangi sin 0 itu 0, cos 0 itu 1 ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dikurangi 1. Oh, berarti akar 2 kurangi 1. Hmm. Jadi ini kan fungsinya lebih mudah dalam bentuk Y sama dengan ya dibandingkan X sama dengan. Tentunya nanti kita lebih nyaman motongnya tegak. Tegak. Jadi variabel X. Fungsinya dalam variabel X. Oke, sekarang yang irisan penampang ya. Malah sebuah benda pejal adalah daerah di kuadran satu yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Y sama dengan sin X, ini Y sama dengan cos X. Ini pi per 2, titik potongnya ini nanti pi per 4 ya. Nah, daerahnya yang ini, sumbu Y. Yang dibatasi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan sumbu Y. Daerah kuning ini ya.
Jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X, berarti kita motongnya tegak, lalu berbentuk persegi. Bentuknya persegi ya. Nah, kira-kira ini ya. Penampangnya itu berupa persegi. Di ini S-nya ya. S-nya tidak lain adalah cos X dikurangi dengan sin X. Cos X dikurangi sin X. Ini S-nya. Berarti nanti delta V-nya tidak lain adalah seperti balok, mendekati balok ya. Jadi S kuadrat kali delta delta X. Nih, ketebalannya adalah delta X. Berarti cos X min sin X kuadrat delta X. Volume bendanya adalah integral 0 sampai pi per 4 dari cos X dikurangi dengan sin X dikuadratkan dx. Ingat, integral tidak ada sifat pangkat ya. Jadi tidak menjadi integral dipangkatkan dua enggak ya. Ini kalau kita jabarkan jadinya cos kuadrat X min 2 cos X sin X ditambah dengan sin X ya, kuadrat dx. Cos kuadrat tambah sin kuadrat jadi 1. Jadi 1, yang ini 2 cos X sin X jadinya, ini boleh pakai metode substitusi U-nya cos atau apa ya, boleh ya. Hmm, oke, boleh aja. Kita pakai substitusi aja. Min 2 cos, atau saya rubah aja lah. 2 cos X-nya ini menjadi sin 2X dx. Integralnya berarti 1 diintegralkan jadi X, min sin 2X jadi cos 2X per 2. Karena kalau cos 2X diturunkan jadinya kan min sin 2X kali 2. Dibagi 2 berarti kan jadi 1 ya. Dan dapatkan ini pi per 4 ditambah cos pi per 2 bagi 2 dikurangi 0 tambah cos 0 bagi 2. Cos pi 0 ini berarti oke, dikurangi setengah. Jadi hasilnya adalah pi per 4 dikurangi setengah. Oke, begitu terkait dengan luas dan volume. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Pak, mau nanya Pak. Ya, Itu penampang yang tegak lurus dengan sumbu X, maksudnya dia itu nempel sama sumbu X atau gimana ya Pak? kita motongnya tegak lurus sumbu X. Motongnya. Oh, oke Pak. Jadi setiap kita memotong tegak searah dengan arah tegak lurus sumbu X, penampangnya berupa persegi. Ya, kira-kira kalau kita gambar pada dimensi 3 ini Y, ini X, ini satu, ini pi per 4 ya. Nah, daerahnya yang kuning ini di tingginya itu kira-kira samalah dengan yang bentuknya persegi ya. Nah, kira-kira bangunnya seperti ini ya. Jadi kalau kita motongnya tegak, oh, salah. Nah, ini kalau kita potong gini, mungkin potongannya pakai warna berbeda aja biar. Nah, ini kita potong tegak gini, sejajar dengan sumbu Y ya, atau tegak lurus sumbu X. Potongannya ini berupa persegi. Kebayang ya? Jadi alasnya tuh yang kuning, bendanya ke atas. Setiap kita motongnya tegak lurus sumbu X, arahnya tegak lurus sumbu X ya, selalu kita dapatkan penampangnya berbentuk persegi. Begitu? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada mungkin udah nggak? Nggak ya? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja. Eh, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih.